Oke, kali ini kita akan menyelami salah satu legenda paling bikin merinding dari Sulawesi. Ini bukan sekedar cerita ya, tapi sebuah kisah yang datang dengan satu peringatan yang konon katanya pantang banget buat dilanggar. Kalau Anda ngobrol sama orang-orang di sana, mereka pasti bakal ngasih tahu satu hal. Jangan sekali-kali pakai baju merah keluar malam. Kenapa? Karena warna itu seolah-olah jadi undangan buat dia. Nah, pembahasan kita kali ini berpusat pada seorang pemuda. Namanya Andi. Dan satu malam yang bakal ngajarin dia pelajaran pahit tentang kenapa beberapa legenda itu sebaiknya jangan cuma dianggap angin lalu. Oke, bayangin ya, jam 2 pagi. Jalanan Makassar udah sepi banget. Disitulah kisah kita dimulai dengan Andi yang lagi ngembut naik motornya sendirian dalam perjalanan pulang. Andi ini, ya, tipikal anak muda yang ngerasa paling jagoan, paling pemberani. Buat dia, cerita-cerita hantu lokal itu cuma dongeng buat nakut-nakutin anak kecil. Nah, rute yang dia lewatin ini bukan jalan biasa. Sepi banget, di kanan kirinya cuma pohon-pohon tua sama lampu jalan yang hidup mati. Bener-bener panggung yang sempurna buat kejadian mengerikan yang bakal dia alami. Dan benar saja, pas Andi lewat di bawah lampu jalan yang kelap-kelip, matanya nangkap sesuatu di kejauhan. Sebuah gerakan. Awalnya nggak jelas, tapi makin dekat, dia lihat ada sosok orang lagi jalan sendirian di pinggir jalan. Jaraknya kira-kira ya 50 meter di depan dia. Ternyata seorang wanita. Dia bisa lihat rambut hitamnya yang panjang tergerai, melambai-lambai ngikutin langkah kakinya yang kelihatan anggun banget. Dia pakai gaun, warnanya merah menyala, merah darah. Dan disinilah Andi bikin kesalahan fatal pertamanya. Bukannya waspada atau curiga, otaknya malah mikir yang enggak-enggak. Dengan pikiran, wah rejeki nomplok di kepalanya, dia langsung pelanin motornya. Dia pepet itu cewek, berhenti pas di sampingnya, udah siap banget mau ngegombal. Andi, coba tuh, iseng manggil-manggil, ngegoda, tapi aneh, wanita itu nggak noleh sama sekali, diam aja, pandangannya lurus ke depan. Dan Andi baru sadar, dia nggak pakai sendal. Kakinya telanjang, dan setiap dia melangkah, bunyinya tuh aneh, duk, duk, berat banget di aspal. Tiba-tiba, wanita itu berhenti. Pas banget di bawah pohon yang gede dan gelap. Nah, si Andi ini dengan pedenya ngira godaannya berhasil. Dia langsung turun dari motor, mesinnya dibiarin nyala. Tapi pas dia mulai jalan ngedeketin, ada bau aneh yang kecium. Bau yang gak enak banget. Dan seketika itu juga, suasana di sekitarnya langsung berubah total. Ini bukan bau busuk biasa. Ini campuran bau anyir darah segar sama wangi kapur barus, kayak buat jenazah gitu. Dan yang paling serem, tiba-tiba jadi sunyi senyap, hening banget. Suara jangkrik, suara angin, semua hilang. Terus, dengan suara tulang krek-krek-krek kayak ada yang patah, sosok itu pelan-pelan mulai muter badannya. Gerakannya kaku, nggak wajar, dan dari mulutnya keluar suara serak yang bergema. Jah. Ngan, gang, gu. Dan saat wajah itu akhirnya kelihatan, ini bukan wajah cantik yang Andi bayangin. Wajahnya hancur, hancur banget. Kulitnya kayak dikelupas, satu matanya bolong, dan mulutnya sobek sampai ke telinga, nyeringai penuh penderitaan. Itu dia, Sumiati. Andi kaget setengah mati. Dia membeku sesaat, otaknya nggak bisa proses apa yang dia lihat. Tapi nggak lama, instingnya langsung teriak, "Lari!" Dia langsung balik badan, lari sekenceng-kencengnya ke motor. Sialnya, motor yang tadi nyala, sekarang malah mati total. Gak bisa di starter. Dia panik, terus-terusan coba nyalain motornya, sementara di belakang, dia bisa dengar suara ketawa melengking itu makin dekat, persis di belakang telinganya. Akhirnya, entah gimana caranya, motornya nyala. Dia langsung tancap gas, gak pakai mikir. Tapi, motornya kerasa berat banget. Aneh. Kayak lagi boncengin orang, padahal di belakang gak ada siapa-siapa. Bebannya itu kayak nambah 100 kilo. Dan sepanjang jalan pulang, ada bisikan dingin di telinganya. Suara itu terus-terusan bilang, jangan main-main sama Sumiati. Sebuah ancaman terakhir yang gak akan pernah bisa dia lupain. Begitu sampai rumah, Andi langsung pingsan di depan pintu.
Pas bangun, badannya demam tinggi, dan di punggungnya ada 5 bekas cakaran bengkak warna biru kehitaman. Sejak malam itu, Andi yang sombong dan pemberani udah nggak ada lagi. Dia berubah total. Jadi, apa sih pelajaran yang bisa kita ambil dari pengalaman super mengerikan Andi ini? Ya, cerita ini jadi pengingat keras tentang beberapa aturan yang mungkin nggak tertulis tapi penting banget. Aturan pertama, hormatin legenda lokal. Kedua, jangan pernah, sekali lagi, jangan pernah ganggu wanita yang jalan sendirian malam-malam. Dan yang paling penting dari semuanya, hati-hati sama wanita berbaju merah. Ini tuh pelajaran tentang kesombongan. Bahwa kadang sebuah peringatan itu ada bukan tanpa alasan. Karena kita nggak pernah tahu kan kapan dia lagi jalan di luar sana, mungkin nyariin kamu. Jadi pertanyaannya sekarang buat Anda, kalau lagi di luar sendirian tengah malam, apa Anda yakin Anda benar-benar sendirian?